Assalamualaikum, halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Masita Simamora. Materi kita kali ini adalah pengetahuan dasar geografi. Pada materi ini kita akan membahas secara tuntas geografi itu sebenarnya apa sih? Apakah geografi itu berhubungan dengan alam? Ataukah manusia? Ataukah manusia dan alam? Kalau kamu jawabnya alam sih, benar. Kalau kamu jawabnya manusia, ya benar juga. Kalau kamu jawabnya manusia dan alam, itu jauh lebih benar. Karena sebenarnya geografi itu mempelajari semuanya. Kata geografi pertama kali diperkenalkan oleh bapak geografi yang bernama Eratosthenes. Beliau adalah seorang filsuf Yunani, seorang ahli geografi juga, dan juga seorang matematikawan. Karena kata geografi diperkenalkan pertama kali oleh orang Yunani, jadi kata geografi itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata geo dan graphein. Geo artinya bumi, graphein artinya lukisan. Jadi, geografi adalah lukisan tentang bumi. Jadi, pada awalnya, geografi itu mempelajari semua yang terlukis di bumi. Gunung, sungai, laut, manusia, makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Semuanya dipelajari di dalam geografi. Tapi seiring dengan perkembangan geografi yang sekarang itu lebih fokus kepada upaya pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia, tentunya dengan memanfaatkan teknologi sesuai dengan peradaban sekarang yang suka menggunakan teknologi. Perubahan geografi dari zaman ke zaman dinamakan dengan fase geografi. Ada berapa fasekah perubahan geografi ini? Mari kita bahas. Jika zaman dahulu masyarakat mempercayai mitos, maka geografi menerapkan ilmunya juga melalui mitos. Kalau sekarang manusia lebih suka menggunakan teknologi, maka geografi juga melakukan perkembangan dengan menerapkan ilmunya melalui teknologi. Skema berikut merupakan fase perkembangan geografi, dimulai dengan geografi klasik, fase geografi abad pertengahan, fase geografi modern, fase geografi akhir abad 19 sampai dengan 20, dan fase geografi mutakhir. Fase perkembangan geografi yang pertama adalah fase geografi klasik. Fase ini dimulai ketika zaman Romawi kuno, tetapi saat itu geografi belum berdasarkan logika ilmiah seperti saat ini, tetapi dipengaruhi oleh mitologi atau cerita rakyat. Misalnya terjadinya letusan gunung. Kalau sekarang kan kita mengkajinya berdasarkan logika atau kajian ilmiah. Tapi kalau zaman dulu mereka pasti akan mengatakan meletusnya gunung itu akibat kemarahan dewa Poseidon. Jadi kata kunci pada fase ini adalah mitologi atau mitos. Jadi masyarakat di sini atau geografi di sini masih percaya kepada mitologi atau cerita rakyat. Tokoh-tokoh yang termasuk ke dalam fase geografi klasik adalah Anaximander, Thales, Herodotus, Eratosthenes, Claudius Ptolemaeus, dan Strabo. Fase kedua dalam perkembangan geografi adalah fase abad pertengahan. Abad pertengahan itu kira-kira abad 15 atau tahun 1500-an. Pada saat ini, geografi mengalami perkembangan yang disebut dengan revolusi geografi. Pada fase ini, masyarakat pada zaman itu sudah mulai mencari pencerahan dengan mencari tempat-tempat yang baru. Jadi, para tokoh dalam fase ini seperti Marco Polo, Vasco da Gama, Columbus melakukan perjalanan mencari tempat yang baru.
Kemudian, catatan-catatan perjalanan mereka inilah yang dijadikan sebagai ilmu geografi. Dalam sejarah, abad pertengahan dikenal juga sebagai awal mula kolonialisme di dunia, di mana orang-orang Eropa sudah mulai menjelajah keluar untuk dijadikan sebagai negara koloni. Orang-orang Eropa ini mulai menjelajahi wilayah Afrika, Asia, termasuk Indonesia di dalamnya, yang saat itu dijajah oleh Belanda. Kata kunci untuk abad pertengahan ini adalah perjalanan atau penjelajahan. Oke, selanjutnya adalah fase ketiga, geografi modern. Pada fase geografi modern ini, geografi sudah merupakan sebuah disiplin ilmu. Kalau di abad pertengahan kan dia masih dalam berupa catatan-catatan. Dalam periode ini, catatan-catatan itu sudah dibukukan. Pada fase ini, geografi juga sudah mulai diajarkan di sekolah-sekolah maupun universitas. Fase yang keempat adalah geografi akhir abad 19 dan awal abad 20. Pada fase akhir abad ke-19 ini, para ahli geografi sudah mulai meneliti tentang alamnya, bagaimana iklimnya, bagaimana tumbuhannya, bagaimana hewannya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap bentang alam. Kalau dalam fase geografi abad ke-18 itu, para ahli geografi itu masih meneliti bagaimana bentukan alamnya Asia, bagaimana bentukan alamnya Afrika, bagaimana bentukannya alamnya Eropa. Tapi pada awal abad ke-19 ini, para ahli geografi itu sudah meneliti kenapa di Eropa itu ada 4 musim, kenapa di Asia itu hanya ada 2 musim, atau kenapa kalau di dataran tinggi itu suhunya rendah, kalau dataran rendah itu suhunya tinggi. Dan pada fase ini, para ahli geografi sangat banyak menemukan teori-teori tentang iklim, misalnya iklim Junghon, iklim Köppen. Bahkan pembagian flora dan fauna di dunia juga ditemukan pada fase ini. Apalagi tentang ilmu geologi. Ilmu geologi ini sangat berkembang pada fase abad ke-19 ini hingga awal abad ke-20. Pada fase ini, ahli geografi sudah mengetahui kedalaman bumi, komposisi dasar bumi, batuan pembentuk bumi, penyebab terjadinya gempa. Semua hal tadi ditemukan dalam fase ini. Pada fase ini dikenal juga sebagai munculnya geografi fisik. Fase yang terakhir adalah fase geografi mutakhir atau geografi zaman now. Fase geografi mutakhir dimulai ketika memasuki abad 21, di mana geografi pada fase ini lebih mengarah kepada upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh manusia. Geografi sekarang lebih aplikatif, misalnya SIG yang ditemukan oleh Roger Tomlinson. Dengan adanya SIG, kita bisa memprediksi bencana yang akan datang misalnya. Bahkan persebaran virus corona bisa kita lihat melalui aplikasi SIG. Dan aplikasi yang terupdate saat ini yang sering kita gunakan adalah GPS, Google Map. Jika kamu menggunakan Google Map atau GPS, berarti kamu sudah menggunakan aplikasi geografi. Oke, itu dia tadi 5 fase perkembangan geografi, di mana geografi itu dimulai dari fase klasik. Pada saat itu geografi itu hanya berupa mitos atau mitologi atau cerita-cerita rakyat. Kemudian fase yang kedua adalah fase abad pertengahan. Pada fase ini geografi itu hanya berupa catatan-catatan perjalanan. Kemudian dilanjutkan dengan fase yang ketiga. Pada fase yang ketiga ini geografi sudah merupakan disiplin ilmu, sudah diajarkan di sekolah maupun universitas. Kemudian yang keempat adalah fase awal abad ke-19. Pada saat ini, pada fase ini geografi itu sudah menjurus kepada geografi fisik. Kemudian yang terakhir adalah fase geografi mutakhir atau geografi zaman sekarang, di mana
Geografi itu lebih kepada aplikasi, penggunaan aplikasi untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia yang ada sekarang ini. Selanjutnya adalah paham yang dianut oleh geografi. Ada dua paham yang dianut oleh geografi. Pertama adalah paham physis determinis, yang kedua adalah paham posibilisme. Paham physis determinis itu adalah alam yang menguasai manusia. Maksudnya di sini alam menguasai manusia. Manusia itu menyesuaikan diri dengan alam. Misalkan saja kalau ingin menanam atau bertani, kalau dia paham physis determinis, maka ketika dia ingin menanam, maka dia akan menunggu dulu turun hujan. Yang kedua adalah paham posibilisme. Kalau paham posibilisme ini, manusialah yang mengendalikan. Misalkan saja seperti yang tadi, ingin menanam atau ingin bertani, kita tidak perlu menunggu musim hujan dulu, tapi kan manusia bisa membuat irigasi, atau kalau terlalu panas manusia bisa membuat greenhouse. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau kurang paham bisa diulang lagi videonya, rajin-rajin mencatat sampai paham. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum. Bye bye.